Halo, kembali lagi bersama saya di channel Telatoni. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sejarah terjadinya Danau Ranamese di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda bel. Pada zaman dahulu kala di Kampung Tebar, Manggarai Timur, hiduplah sepasang suami istri bernama Kayanu dan Kiong Molasliho. Mereka tinggal dalam sebuah rumah yang merupakan warisan dari orang tua Kayanu. Rumah tersebut sudah sangat tua dan banyak sekali tiang dan papannya yang sudah lapuk termakan usia. Pada suatu hari berkatalah Kayanu kepada istrinya, "Anu, rumah ini sudah sangat tidak layak lagi untuk dihuni. Alangkah lebih baik kalau kita membuat rumah yang baru lagi." Tetapi membuat rumah itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama, suamiku. Lebih baik kita tinggal di pondok saja. Kamu bahkan tidak mempunyai keahlian dan membuat rumah, kata istrinya. Ah, kamu tenang saja. Meskipun saya tidak memiliki keahlian dalam membuat rumah, tetapi saya akan terus berusaha mencobanya. Akhirnya Kayanu memutuskan untuk mencari pohon untuk dijadikan balok di hutan. Setelah menyiapkan bekal untuk seminggu, berangkatlah Kayanu ke sebuah hutan yang di dalamnya banyak sekali terdapat pohon pinus. Sekarang, hutan tersebut telah menjadi sebuah kampung yang bernama Kampung Pinus. Di sana, Kayanu mulai menebang kayu dan membuatnya menjadi balok. Sudah beberapa hari Kayanu di hutan dan kayu baloknya sudah semakin banyak. Kiong Molasliho istrinya sangat cemas dan takut kalau Kayanu atau suaminya diserang oleh binatang buas di hutan. Pada suatu siang, ketika Kayanu sedang menebang pohon, dia melihat seekor munggis atau sejenis tikus hutan berlari ke arahnya dan bersembunyi di bawah ranting-ranting pohon yang sudah dipotongnya. Tidak lama setelah itu dia melihat lagi beberapa ekor musang datang dan mengendus-endus seolah-olah sedang mencari sesuatu. Namun, Kayanu tidak mempedulikannya dan terus menebang pohon. Ketika sedang asik menebang pohon, dia tersentak ketika ada 4 orang yang secara tiba-tiba datang berlari ke arahnya. Orang-orang itu sama sekali tidak dikenalnya. "Maaf Tuan, apakah Anda melihat ada motang atau babi hutan yang baru saja lewat di sini?" Kayanu tidak menjawab, namun dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tetapi Tuan, lihatlah, anjing-anjing kami mengendus-endus di sekitar sini. Pasti motangnya juga berada di sekitar tempat ini." Ketika mereka menyebut kata anjing dan menunjukkan ke arah beberapa ekor musang tersebut, tersadarlah Kayanu bahwa ternyata orang-orang yang berada di hadapannya bukanlah manusia seperti dirinya, tetapi mereka adalah makhluk halus atau darat dalam bahasa Manggarai, dan musang-musang itu adalah anjing-anjing mereka. Kayanu menjadi sangat takut. "Tuan, saya tidak melihat babi hutan yang lewat di sini, tetapi saya hanya melihat tikus kecil ini," kata Kayanu sambil memungut tikus yang bersembunyi di balik ranting-ranting pohon, lalu memukulnya dengan sebilah kayu. Darah tersebut sangat terperanjat dan berteriak kegirangan. "Ya ampun Tuan, ini adalah babi hutan yang kami cari-cari dari tadi," kata mereka sambil bersorak kegirangan. "Lihatlah betapa besarnya babi hutan ini." Kayanu semakin tercengang-cengang. Tikus kecil ini mereka anggap sebagai babi hutan yang besar. Benar-benar aneh, gumamnya dalam hati. Kemudian keempat makhluk halus itu mengangkat tikus kecil tersebut. Namun tiba-tiba mereka menurunkannya kembali. "Aduh, babi hutan ini sangat berat. Padahal kita ini berempat, tetapi kita tidak mampu mengangkatnya," kata salah seorang dari mereka sambil tersengal-sengal. Mereka berulang kali mencoba mengangkat tikus yang menurut mereka adalah babi hutan yang besar itu, namun lagi-lagi dilepaskannya kembali. Kayanu memandang mereka sambil terheran-heran. Diangkatnya tikus kecil itu hanya dengan satu tangan, lalu menyodorkan kepada mereka. Keempat makhluk halus itu kaget dan sangat tercengang-cengang melihat Kayanu. "Ya ampun, kuat besar Tuan ini. Hanya dengan satu tangan dia bisa mengangkat babi hutan yang sangat besar ini," kata mereka
seakan-akan tidak percaya dengan apa yang mereka melihat. "Apakah Tuan ini memiliki kekuatan gaib?" tanya mereka kepada Keanu. Kemudian Keanu menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya kepada mereka dan apa tujuan dia datang ke hutan ini. Keempat darah tersebut berbalik menjadi sangat takut dan hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Keanu. "Tenanglah tuan-tuan, saya tidak akan mencelakai kalian. Saya akan menolong tuan-tuan untuk membawakan babi hutan ini ke kampung tuan," ujarnya kepada mereka. Keempat makhluk halus itu pun akhirnya menyetujui tawaran dari Keanu. "Terima kasih atas budi baik Tuan," kata mereka dengan penuh rasa hormat, dan kemudian menunjukkan jalan menuju kampung di mana mereka tinggal. "Tenanglah Tuan, tidak jauh dari sini ada jalan raya yang menuju kampung kami," kata mereka. Ternyata jalan raya yang mereka maksudkan adalah sebuah sungai, sekarang diberi nama Wedingin. Sesampainya di kampung mereka, Keanu semakin tercengang-cengang. Ternyata kampung mereka adalah sebuah danau kecil bernama Rananekes. Dan yang lebih anehnya lagi, rumah yang mereka tempati hanyalah sepotong helung atau bulu sejenis bambu kecil yang mengapung di atas danau. Di sana banyak sekali helung yang mengapung dan semuanya adalah rumah para warga makhluk halus Rananekes. Keempat makhluk halus tersebut langsung mengajak Keanu menuju rumah gendang. Di sana, "Sudah Tuan, biarlah saya tetap di luar karena saya takut rumah ini akan tenggelam apabila kaki saya menyentuhnya," katanya kepada mereka. "Ah, Tuan ini ada-ada saja. Jangan begitu nak. Mari, silakan masuk. Rumah ini sangatlah kokoh," kata ketua adat. Meskipun Keanu hanya menyentuh sedikit dengan ibu jari kakinya, di ujung buluh atau heleng tersebut, rumah para makhluk halus tersebut bergoncang sehingga membuat para warga yang berada di dalamnya berteriak ketakutan. Akhirnya mereka membiarkan Keanu tetap duduk di luar. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan ketua adat para makhluk halus tersebut, Keanu mengetahui bahwa dalam rumah adat tersebut ada pertemuan para warga. Mereka berencana untuk berperang melawan kampung tetangga yaitu Ranahanbok yang ingin menguasai wilayah mereka. "Bantulah kami Tuan. Saya tidak ingin warga kampung ini menjadi budak-budak dari warga Ranahanbok," pinta ketua adat tersebut kepada Keanu. "Tolonglah, selamatkan kami Tuan." "Baiklah, saya akan ikut berperang melawan mereka," kata Keanu. Hari menjelang sore, Keanu memohon pamit kepada para makhluk halus tersebut untuk kembali pulang ke rumahnya yaitu di Tebar. Mereka memberikan Keanu daging tikus yang bagi mereka adalah babi hutan, namun ditolak oleh Keanu. Akhirnya, sebagai balas jasa, mereka membawa balok-balok milik Keanu ke Tebar. Anehnya, balok besar yang menurut Keanu sangatlah berat, tetapi bagi mereka itu sangatlah ringan. Bahkan masing-masing dari mereka membawa 10 balok di bahunya. Hari berganti hari, dan tibalah saatnya bagi Keanu untuk ikut berperang melawan Ranahanbok. Keanu menyiapkan peralatan perang seperti giling atau tameng, tombak, dan parang yang sudah diasah sehingga sangat tajam. Setelah perlengkapan perang sudah disiapkan, berangkatlah Keanu ke Rananekes. Bunyi gong dan gendang dari Ranahanbok mulai terdengar, dan pasukan perangnya sudah bersiap siaga menunggu bunyi gong dan gendang dari Rananekes. Sementara itu, pasukan Rananekes yang jumlahnya sangat sedikit itu menunggu Keanu dengan perasaan cemas dan takut kalau Keanu sendiri tidak jadi datang. Ketika Keanu tiba di Rananekes, semua darat Rananekes melompat kegirangan. Keanu menyuruh mereka berkumpul, tetapi darat-darat tersebut sangat heran tatkala melihat Keanu tidak membawa perlengkapan perang
seperti yang mereka punya. "Di mana peralatan perangmu, Tuan?" tanya salah seorang dari mereka. "Ini, Tuan," jawab Keanu. "Pokoknya kalian tenang saja." Keanu sendiri sangat heran karena darat-darat tersebut tak satupun yang membawa parang atau tombak, tetapi di tangan mereka masing-masing menggenggam belut dan ikan. "Tunggu dulu," seru Keanu. "Biasanya kalau berperang, kaum darat menggunakan apa sebagai alat perangnya?" tanya Keanu kepada mereka. "Tombak dan parang," jawab mereka serempak sambil menunjukkan belut dan ikan. Mendengar hal tersebut, mengertilah Keanu bahwa belut dan ikan bagi mereka adalah tombak dan parang. Kemudian berangkatlah Keanu kepada mereka. "Biar aku saja yang berperang melawan mereka, dan kalian sendiri harus pergi menjauh dari tempat ini." "Tetapi Tuan, jumlah mereka sangat banyak, dan peralatan perang mereka juga sangat banyak," kata mereka. "Tenanglah, kita pasti menang," kata Keanu. "Segera bunyikan gong dan gendang, serta menjauhlah dari sini." Ketika gong dan gendang mulai dibunyikan, serempak pasukan Rana Hembok melemparkan belut dan ikan ke arah Keanu. Dengan mudah Keanu memotong-motong belut dan ikan yang mereka lempar dan mengumpulnya menjadi satu tumpukan besar. Setelah ikan dan belut yang mereka lempar habis, darat Rana Nekes bersorak kegirangan karena mereka telah menang perang tanpa ada satupun di antara mereka yang mati. Sesuai kesepakatan, maka Rana Hembok harus tunduk kepada Rana Nekes, dan pada hari itu juga air dari Rana Hembok berpindah ke Rana Nekes dan menjadi sebuah danau yang sangat besar dan luas. "Karena wilayah kalian sudah semakin luas dan besar, maka saya menamakan kampung kalian yaitu Rana Mese," kata Keanu kepada mereka. Mereka semua sangat senang dan setuju dengan nama yang diberikan oleh Keanu kepada kampung mereka, sehingga sampai sekarang danau tersebut dikenal dengan nama Danau Rana Mese. "Kami tidak dapat membalas budi baik, Tuan," kata Raja Rana Mese kepada Keanu. "Akan tetapi izinkan kami membantu Tuan untuk membangun kampung Tuan menjadi lebih luas, seperti kerajaan kami sekarang ini." Keanu menyetujui tawaran dari Raja Rana Mese. Kemudian Raja Rana Mese memerintahkan semua rakyatnya untuk pergi ke Tebar dan membangun compang, serta menyusun pagar menggunakan batu-batu dari Welaku dan Vaileras. Pagar batu tersebut sudah hampir selesai dibuatnya dalam tempo 1 malam. Ketika anjing piaraan Keanu datang dari kebun dan menyalak serta menggonggong para makhluk halus tersebut, karena takut dengan anjing, para makhluk halus tersebut berlari kembali ke Rana Mese. Sampai sekarang pagar dari batu serta compang yang dibangun oleh darat tersebut masih ada di pelataran rumah Gendang, Desa Compang Tebar, Manggarai Timur.